Bapa, di dalam nama Yesus, kami mohon urapan Roh Kudus di tempat ini. Hamba-Mu, manusia biasa, jemaat-Mu juga demikian. Kami mohon kehadiran Trinitas di tempat ini. Engkau yang bicara, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus, silakan duduk kembali. Kita kembali kepada Alkitab dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 6. Jika ada yang sudah buka bagian Alkitab ini dan boleh baca. Kejadian pasal 15 ayat 6, Kop, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita berikan tema adalah percayalah setiap perkataan firman Allah. Firman Allah adalah kekal, tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu hidup dan tidak berubah dari zaman ke zaman. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, Abraham ini dia percaya kepada perkataan firman Allah. Kemudian apa yang dia percaya itu Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan mau kita harus selalu percaya kepada setiap perkataan Allah pada setiap waktu. Walaupun kita menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup kita ini. Karena setiap perkataan firman Allah terlaksana pada setiap orang dalam setiap waktu Tuhan. Yang penting di sini adalah penuh dengan kesabaran, menunggu akan setiap janji perkataan firman Allah dalam kehidupan setiap kita. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam Mazmur nomor 12 ayat 7 sampai 8, di sana menyatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan tidak pernah berubah, selalu baru. Sama seperti kita menerima sinar matahari setiap pagi, selalu baru. Sama seperti udara yang kita hirup setiap hari, selalu baru. Sama seperti angin yang kita merasa, selalu baru. Hujan yang selalu turun, dia selalu baru. Jadi bagi Allah itu seperti tidak pernah layu, tidak pernah luntur, tidak pernah tua. Walaupun demikian dunia berubah, manusia berubah, waktu berubah, umur berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Umat Tuhan, saya sering bohong anak-anak. Saya bilang sama anak-anak, saya akan bawa sesuatu, tapi ternyata saya lupa. Itu karena manusia. Kadang kita lupa. Orang tua kadang kita bohong anak-anak. Demikian juga orang lain juga kadang tipu akan janjinya. Para pejabat atau orang-orang besar sering berbohong sama sesama yang lain. Karena yang berkata itu juga adalah manusia biasa. Ya, kita berbohong kepada sesama yang lain. Tetapi Allah Tuhan kalau Dia berfirman,
tidak pernah dia berbohong. Tapi di dalam memberikan perjanjian itu dibutuhkan proses. Karena Allah itu Allah yang menguji kita sebagai orang percaya. Allah itu Allah yang menguji kepada Abraham. Ya, dia belum mendapatkan anak. Dia begitu umurnya sudah sampai tua. Istrinya Sarah umurnya sudah tua, tapi belum menerima jawaban. Proses yang begitu lama. Tuhan Allah berjanji, Tuhan Allah memberikan dia anak, tapi proses begitu lama, umur begitu mulai tua. Waktu begitu berjalan, kapankah janji Tuhan ini akan berlaku? Umat Tuhan di situ ketetapan hati Abraham. Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya kepada firman Allah. Dan Allah memperhitungkan percaya itu sebagai kebenaran. Ya, Tuhan mau di pihak manusia itu percaya kepada Allah yang berdaulat, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Semua umat manusia percaya kepada Allah yang tidak berubah. Sehingga pasal 19 kalau 18 kalau kita baca dalam Kejadian 18, jawaban doa Abraham, ada waktunya jawaban Tuhan datang. Begitu doa kita, pergumulan kita dari hari ke hari, waktu ke waktu berjalan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, umur kita bertambah. Mungkin 10 tahun, 20, 30 tahun, 40, 50, 60. Pergumulan kita belum dijawab. Ya, belum pulih kesehatan kita. Pergumulan kita belum selesai. Tapi di situ satu kali siang hari ada jawaban Tuhan datang kepada Abraham. Janji Tuhan datang kepada Abraham itu pada tahun, mungkin dia umur berapa tahun? Mungkin dia masih umurnya 50 tahun. Jawaban janji Tuhan datang. Tetapi ketika umurnya sampai 90 tahun, ada jawaban Tuhan itu datang. Jadi proses lama baru jawaban Tuhan datang kepada Abraham. Pada siang hari tidak ada udara bagus, siang hari itu musim kemarau, tidak hujan. Ada 3 orang tiba-tiba berdiri. Dan Abraham ini dia datang mengundang 3 orang ini. Dan dia basuh kaki mereka, suruh anak buahnya untuk harus masak roti dan juga domba yang gemuk. Dan setelah disiapkan hidangan, diajak makan kepada 3 orang yang datang. Yang 2 orang ini adalah malaikat Allah, dan yang satu itu adalah Allah sendiri yang masuk ke dalam rupa manusia. Teofani, Allah yang menjelma di dalam bentuk manusia. Jadi dia berkata, Sarah ada di mana? Dia ada di tenda. Nanti 1 tahun berikutnya saya akan datang dan dia sudah punya anak laki-laki. Dan dia harus memberi nama Ishak. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, setiap pergumulan dan masalah persoalan yang kita hadapi itu proses di pihak Allah. Apakah anak saya yang sudah percaya kepada setiap perkataan saya itu dia percaya atau tidak? Dia yakin atau tidak? Pihak surga akan melihat hati kita. Pihak surga akan melihat pikiran kita.
Sehingga kita percaya pada setiap perkataan firman Tuhan yang akan genapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Allah begitu mengasihi si dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi perjanjian ini begitu lama, dari Adam sampai sama Nuh, beribu tahun, dari Nuh ke Abraham, beribu tahun dari Abraham ke Daud, dari Daud pembuangan Babel, dari pembuangan Babel masa sunyi itu beribu tahun, baru penggenapan terjadi di Bethlehem. Yesus lahir di kandang yang hina, dina kotor, sebagai bukti kasih Allah sudah dinyatakan. Sehingga proses lama, barulah penggenapan janji Allah terjadi. Sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, kalau kita baca di dalam bagian ini, barang siapa yang percaya kepada anak itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi barang siapa yang percaya kepada anak itu diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi di situ adopsi Allah bagi semua, penyangkatan Allah menjadi anak-anak Allah. Minggu lalu kita dengar khotbah melalui hamba Tuhan Pendeta Sem. Kalau sudah menjadi anak Allah, itu sudah mewarisi dalam segala janji-janji Allah yang sudah janjikan kepada kita. Jadi janji Allah, sebenarnya kita adalah suku bangsa lain, bukan dari keturunan Abraham, tetapi kita mendapatkan janji Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak Allah, itu Roh Allah berbicara dengan roh kita. Roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 16 sampai 17, Galatia 4 ayat 1 sampai 10, itu Allah di dalam Roh Kudus itu diberikan kita status baru dalam Tuhan menjadi anak Allah yang layak menerima segala janji-janji Allah. Jadi itu dilakukan pihak Allah dengan cuma-cuma bagi barang siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita sudah menjadi anak Allah, anak-anak Allah yang layak menerima segala janji Tuhan. Sehingga status yang kita terima menjadi anak Allah itu, kita tidak bisa dianggap remehkan. Kita jangan anggap kecilkan, jangan anggap rendahkan status baru di dalam Tuhan Yesus itu menjadi anak Allah. Karena pihak Allah sudah memberikan status ini kepada kita. Kita orang Papua, orang Indonesia itu bukan keturunan Abraham secara darah dan daging. Dan kita juga belum bersunat, tetapi kita sunat secara rohani. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sunat hati dilakukan oleh Roh Kudus untuk memperbarui di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang layak menerima segala kekayaan kemuliaan Allah. Kalau kita baca Galatia 4 ayat 1 sampai ayat 10, Roma 8 ayat 16 sampai 17,
itu Roh Allah bekerja sangat luar biasa. Dia bersaksi bersama dengan roh kita terhadap roh-roh yang lain, roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dikatakan itu anak Allah, dia itu anak Allah. Dia sudah baptis, dia sudah menerima darah Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni, dia sudah dibenarkan. Ya, dia sudah dikelompokkan kelompok orang yang benar, kelompok orang yang kudus, kelompok orang yang akan menerima mahkota yang kekal di surga. Jadi Roh Kudus bekerja bersama dengan roh kita, berbicara kepada roh dunia, bahwa mereka ada roh Allah, roh yang besar. Sehingga ini status ini kita menerima, kita sudah menerima dan kita menjaga di dalam Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam status kita menjadi anak Allah dalam dunia ini, roh Allah juga menekan pengaruh penyesatan antikristus. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu bahwa apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Apa yang menahan dia? Pekerjaan antikristus itu sudah mulai sejak dulu. Sejak Babilonia, sejak di Taman Eden, sejak zaman Nuh sampai perjalanan orang beriman dan gereja Tuhan dianiaya oleh pekerjaan antikristus di dalam dunia ini. Tetapi dia ditahan, ditahan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dua peranan di dalam gereja Tuhan. Dia berbicara dengan roh kita bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Jadi hidup kekristenan, hidup gereja itu bukan karena kebolehan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sehingga dia berbicara kepada roh-roh dunia bahwa itu anak-anak Allah. Ya, mereka itu adalah anak-anak Allah. Dan Roh Allah juga yang peranan kedua adalah dia menahan pengaruh antikristus sehingga batasnya akan dibatasi selama 3,5 tahun saja. Karena Roh Allah itu menahan dalam Wahyu 13 dan 14 ini. Ya, sehingga waktu Roh Allah itu akan terangkat ke surga, iblis akan berkuasa di dalam bait Allah di Yerusalem. Tapi pekerjaan Tuhan pemberitaan Injil tetap diberitakan sampai di ujung bumi. Sekarang Injil Tuhan itu sudah sampai di pulau-pulau, di segala penduduk di seluruh dunia ini. Injil Tuhan sudah diberitakan. Tetapi 3,5 tahun antikristus akan berkuasa. Tetapi pengaruhnya ditahan oleh kuasa Roh Kudus, roh yang ada di dalam orang benar, dalam gereja Tuhan, roh yang bekerja ini. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, ini yang membuat gereja Tuhan begitu berkembang saat ini. Tapi penyesatan itu selalu ada di dalam keluarga. Itu antikristus yang kecil itu ada di dalam keluarga, ada di kampung-kampung, ada di kota-kota, ada di suku, ada di benua. Itu antikristus punya anak buah yang menyesatkan berita firman Allah ini. Supaya dunia tidak percaya kepada firman Tuhan, maka roh antikristus juga menyebar di keluarga, di kampung, di kota, di suku, di seluruh dunia. Supaya dunia tidak percaya akan perkataan firman Allah.
Ya, ini target dari kuasa kegelapan, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Tetapi kedaulatan Allah memberikan antikristus berkuasa hanya 3,5 tahun, karena masa yang lalu dikuasai oleh Roh Allah dan masa yang kekal dikuasai oleh Roh Allah. Itu dahsyat, luar biasa jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada firman Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan dan kuasa darah Tuhan. Bagi yang kesimpulan, kita percaya setiap perkataan firman Allah, karena firman Allah adalah terang bagi perjalanan hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Allah menerangi hati jiwa kita sehingga mencerminkan citra Kristus dalam kita. Sebagai kesimpulan, kita baca dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kita baca bagian ini seluruhnya. Kalau satu orang ketemu boleh baca. Kolose pasal 3 ayat 5 hingga 17. Kop, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Terima kasih atas jauh pembacaan, Tuhan memberkati. Jadi kita percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, ya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah adalah pelita terang dalam perjalanan hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini, bagian ayat 5 sampai 8, kita di dalam kita mematikan segala keinginan daging kita. Harus membarui hidup kita dengan kehidupan yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 9 sampai ayat 11 ini, kita jangan mendustai terhadap satu dengan lain, membicarakan hal-hal yang buruk dari orang lain, sesama kita dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 ini, kita harus hidup dalam mengasihi sesama manusia dan memberikan dalam
kemurahan dan kelembutan, kesabaran dalam menghadapi kita dalam dunia ini. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayat yang ke-16 sampai 17 ini, hidup kita harus hidup dalam hikmat Allah dan mengajar, menegur dan mendorong sesama di dalam memuliakan Allah, bermazmur dan memuji Tuhan dan menyanyikan segala pujian dan syukur kepada Tuhan, sehingga dalam segala kehidupan kita, segala perbuatan kita hanya semata-mata untuk berkenan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus telah berbicara kepada roh dunia lain bahwa kita adalah anak Allah. Dan Roh Kudus juga menekan segala pekerjaan daripada antikristus di dalam dunia ini. Sehingga kita sendiri di pihak kita, upaya kita adalah kita mematikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita belajar hidup semakin hari semakin seperti Kristus. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kasih setiamu bahwa firman Allah tidak pernah berkesudahan. Kekal selama-lamanya kami diajak Tuhan untuk tetap percaya kepada setiap perkataan firman Allah. Firman Allah adalah Tuhan Yesus, sehingga Engkau datang ke dalam dunia dan kami percaya Engkau sudah memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan terima kasih Roh Kudus yang selalu berbicara dengan roh kami terhadap kuasa dunia bahwa mereka ini adalah anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Mereka ini adalah sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah menjadi penduduk warga kerajaan Allah, sehingga Roh Kudus tetap mendoakan kami kepada Allah Bapa. Terima kasih juga Roh Kudus yang senantiasa menekan pekerjaan antikristus, sehingga biarpun dia mengutus banyak guru-guru palsu, roh-roh dunia untuk menyesatkan kami daripada darah perjanjian anak domba Allah, daripada firman Allah, tetapi Roh Kudus senantiasa menekan pekerjaan antikristus, sehingga diberi ruang hanya 3,5 tahun. Dia berkuasa, tapi Yesus akan mengusir dia, memusnahkan kerajaannya, dan Kristus Yesus akan bangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini, dan orang-orang percaya akan bersama-sama mewarisi kerajaan itu dan masuk ke dalam kehidupan kekal. Puji bagi nama-Mu, kami telah dihitung di dalam berkat rohani Abraham. Terpujilah nama-Mu, sehingga dalam hidup ini kami masing-masing selalu mengenakan manusia baru. Kami harus matikan segala kedagingan yang berjuang menghalangi keselamatan yang Tuhan Allah sudah memberi kepada kami. Kami juga hidup dalam kedamaian dengan sesama. Kami juga saling mendoakan sesama. Kami juga selalu hidup dalam pujian
ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu di surga, Bapa di dalam surgawi. Terima kasih segala kebenaran firman Tuhan ini. Kami sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, bahwa kami percaya kepada firman Allah dan Tuhan memperhitungkan ini sebagai kebenaran. Terima kasih, ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingat rumah sesamamu, jangan mengingat istri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Segala puji dan syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Karena kasih setiamu, kami telah diberkati Tuhan melalui segala pujian yang kami sampaikan kepadamu, melalui segala doa dan juga segala kesaksian yang kami sudah mendengar pada saat ibadah Minggu Raya pagi hari ini. Semua penyerahan diri, tubuh, jiwa, roh, segala harta benda yang telah mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, dalam tugas rutinitas dimanapun. Biarlah berkat kasih karunia Allah tetap menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Perlindungan dan segala mujizat Allah tercurah bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kiranya Yesus Kristus, penebus kekasih jiwa kita, kiranya Roh Kudus, pemimpin, penghibur, penolong yang setia, akan menyertai saya dan jemaat Tuhan, mulai dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kali.